Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari persekutuan komanditer yang selanjutnya akan disebut dengan CV. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Berdasarkan pasal 19 KUH Dagang, persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Kemudian macam-macam sekutu. Di dalam CV ada dua macam sekutu. Yang pertama adalah sekutu biasa atau sekutu komplementer atau sekutu aktif. Yang selanjutnya akan disebut sekutu aktif. Sekutu aktif adalah sekutu yang tidak hanya memasukkan modal ke persekutuan, tapi juga menjalankan aktivitas usaha badan usaha CV terkait. Dengan kata lain, sekutu aktif merupakan pengurus dari sebuah CV. Sekutu yang kedua adalah sekutu diam atau sekutu komanditer atau sekutu pasif, yang selanjutnya akan disebut dengan sekutu pasif. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya memasukkan modal ke dalam CV. Jadi, sekutu pasif ini bukan merupakan pengurus CV. Jika badan usaha, dalam hal ini CV, menderita kerugian, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila mendapat keuntungan. Dengan kata lain, sesuatu yang didapatkan oleh sekutu pasif akan tergantung pada besar kecilnya modal yang mereka berikan ke badan usaha atau CV. Status sekutu pasif bisa disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari imbrek atau pemasukan yang mereka masukkan dan mereka tidak turut ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun aktivitas usaha perusahaan terkait. Pada umumnya, dalam praktek yang berlaku di Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa CV bukan perusahaan yang berbadan hukum. Karena, meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi oleh CV, namun, karena unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah belum terpenuhi, maka CV belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Jadi, di dalam CV ada dua hubungan di antara para sekutu, yaitu hubungan intern dan hubungan ekstern. Hubungan intern adalah hubungan di antara sekutu aktif dengan sekutu pasif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekutu aktif memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang atau tenaganya ke dalam persekutuan guna menjalankan persekutuan terkait. Sekutu aktif bertanggung jawab secara tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, apabila terjadi kerugian yang diderita persekutuan, maka harta pribadi para sekutu aktif akan juga ikut digunakan untuk membayar kerugian tersebut. Sedangkan sekutu pasif bertanggung jawab secara terbatas terhadap persekutuan. Dengan kata lain, apabila terjadi kerugian yang diderita persekutuan, maka harta pribadi para sekutu pasif tidak akan diganggu-gugat, karena sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam persekutuan. Hubungan ekstern adalah hubungan antara pihak ketiga dengan sekutu aktif, di mana sekutu aktif adalah sekutu yang menjalankan perusahaan. Sekali lagi, karena sekutu aktif merupakan pengurus dari CV,
maka sekutu aktif adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi sekutu aktif yang bersangkutan. Selanjutnya, berakhirnya persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan firma, dan persekutuan firma merupakan persekutuan perdata, sehingga berakhirnya persekutuan komanditer aturannya dapat dilihat pada pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata dan di dalam KUH Dagang di dalam pasal 31 sampai dengan 35 KUH Dagang. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.